Kalau sholat aja kamu tinggalin, lalu apa gunanya kamu hidup? Bukankah percuma hidup 1000 tahun kalau nggak sholat? Sholat nggak lama kok, cuman sampai meninggal aja. Kalau besok meninggal, sholatnya selesai. Kalau kamu tidak sholat, musibahmu lebih besar daripada iblis, karena iblis menolak sujud kepada Nabi Adam, sedangkan kamu menolak sujud kepada Allah. Sholatlah, karena yang pertama ditanya oleh Allah adalah sholatmu, bukan hartamu, bukan popularitasmu, ataupun jabatanmu. Rumah tanpa lampu aja gelap, apalagi kuburan tanpa sholat. Sholat aja susah, gimana mau bahagia? Kamu yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kamu. Sekarang ambil air wudhu, terus menghadap sama Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjata. Kau katakan Allahu Akbar, selesai. Rasulullah SAW, "Idza hazabahu amrun, laji'a ila salat." Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Kalau Anda punya permohonan yang rumit, yang kata orang mustahil untuk dilakukan, maka cari amalan-amalan yang tidak biasa, yang tidak mudah untuk dikerjakan. Maka cari amalan yang tidak mudah orang mengerjakan, itu tidak biasa. Bangun malam tahajud yang orang tidak bangun. Puasa saat orang makan, puasa sunnah. Saat orang baca Quran, antum baca Al-Quran. Jadikan itu wasilah untuk mengabulkan doa. Itu rumus yang ada di Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang punya iman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk mengabulkan harapanmu. Hadis ini bagus banget dari Abu Hurairah. Para ulama menyebutnya ini hadis qudsi. Qasamtus salatah baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, aku telah membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Jadi sebenarnya ketika kita sholat, kita itu lagi berdialog sama Allah. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika ia membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah berkata, hambaku telah menyanjungku. Dan ketika ia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Bayangkan, setiap kali kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, kita bukan sekedar membaca ayat, kita sedang berbicara dengan Allah. Sholat bukan hanya kewajiban. Sholat adalah percakapan antara seorang hamba yang lemah dengan Allah yang Maha Penyayang. Sebelum berbicara, pikirkan 3 hal. Perlu tidak, benar tidak, dan menyakiti tidak. Jika ragu, maka diam akan lebih selamat. Inna sam'a wal bashara wal fu'ada, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ingatlah bahwa semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ingat, 99% jarang orang tahu. Udah berdoa bertahun-tahun, gak berhasil, tapi malah tambah masalah. Itu semua karena mereka salah memaknai surah Al-Fatihah. Padahal jelas dikatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, jadi nyembah dulu baru minta pertolongan. Jangan banyak permintaan, tapi nyembah sujud aja males. Terus konsepnya gimana? Masya Allah.